Hai Kak, welcome back to Rich Author Channel. Kali ini bareng sama aku More Shine. Tapi sebelum aku memperkenalkan diri lebih lanjut, aku mau bacakan dulu nih Bidadari chapter 37. Yuk, selamat menonton. Bidadari chapter 37, bukan wanita ideal. Kan lagi makan donat. Raihan tadi menyeletuk pada Vanessa. Bukan karena dia tidak mau istrinya makan donat di sampingnya, tapi mendengar pertanyaan Vanessa seberapa cantik dia di hadapan Reiko ini membuat kepalanya mendidih. Makanya dia mengusir istrinya. Makan donat di dapur saja sana, aku sudah lapar. Iya bang, iya, aku masak dulu di dapur. Lupalah Vanessa pada pertanyaannya tadi ke Reiko. Sisa donat di tangannya sudah dimasukkan semua oleh Vanessa ke dalam mulutnya. Dan dia masih saja memegang kardusnya. Tak terlihat ada niat untuk membagi pada siapapun. Membawanya pergi ke dapur. Dia tidak membaginya pada putramu. Selepas Vanessa pergi, rasa penasaran Reiko pun membuat dirinya segera bertanya soal ini. Tidak, Raihan menolak sambil menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak gula di sana, tidak bagus untuk gigi susunya. Makanya aku tidak suka dia makan permen ini. Protes Raihan yang tahu betul kalau Vanessa akan memberikan semua yang manis-manis pada putranya di belakangnya. Haha, apa kamu punya trauma dengan sakit gigi? Jawaban yang benar sekali tebakan Reiko. Sebenarnya aku tidak suka anakku makan yang manis-manis. Tapi kata mamanya, dia masih kecil dan harus merasakan semua kemanisan sebelum kepahitan yang harus dialami setiap orang dewasa. Hish. Wah, aku pikir dia seperti anak kecil. Tapi dia bisa juga berpikir dewasa soal itu. Memang orang dewasa memilih kepahitan hidup. Beda dengan masa kecilnya. Sebuah kenyataan yang membuat Reiko menganggukkan kepalanya meski hatinya sempat tak percaya kalau Vanessa yang bicara macam itu pada suaminya. Aku minta maaf sekali lagi untuk sikap istriku. Wajah Raihan sudah benar-benar frustasi sekali. Makanya Reiko tidak memikirkan ucapan Raihan yang pertama itu. Dan dia juga sudah mengangguk, tak mempermasalahkan sikap Vanessa. Beda usia kalian sepertinya yang membuat kalian memiliki banyak perbedaan. Kami terpaut cukup jauh. Usianya masih 17 tahun saat aku menikahinya. Vanessa menikah umurnya masih 17 tahun, mau ke 18 begitu. Pertanyaan yang membuat Raihan mengangguk lagi. Ini semua karena permainan orang tuaku yang berpura-pura sakit membuatku bisa mengenalnya. Menikahi wanita yang lebih muda dariku sangat jauh. Dan Pak Lek setuju untuk menikahkannya. Reiko pun menatap Hartono saat pria itu bicara lagi. Ya Reiko, karena Pak Lek sendiri sudah memberikan janji pada maminya Raihan, Salimah, kalau nanti kami akan besanan. Dan Pak Lek tidak menyangka kalau dia meminta janji itu dilunasi ketika anakku masih di SMA. Ada senyum-senyum dari Hartono ketika mengatakannya. Begitupun juga dengan Raihan yang mendengarnya sebelum Hartono melanjutkan lagi ucapannya. Sepertinya usia istrimu juga tidak jauh darinya, bukan Reiko? Nah, sebuah kenyataan yang memang sebetulnya tak ingin dibahas oleh Reiko. Iya Pak Lek. Tapi dia tetap harus menunjukkan kalau dirinya bisa memberikan feedback positif, bukan? Kalau mereka tahu aku memiliki hubungan dengan kekasihku, pasti mereka tidak akan suka. Apalagi dari yang aku lihat, mereka adalah orang yang taat beragama dan tak suka dengan hubungan di luar nikah, bukan? Old school, dan ini bahaya. Untuk sementara aku harus berhati-hati, karena orang yang bernama Roy ini sepertinya dia sama seperti Lesmana atau Sandi untuk Raditya Prayoga. Pokoknya dia berbahaya. Dia memilih duduk di sampingku karena aku yakin sekali dia tidak mau aku memperhatikan mimik wajahnya. Gumam di dalam hati Reiko. Dia agak sedikit khawatir dan bisa mencium gelagat ke arah sana karena dia tidak akan dilepaskan soalan ini. Tapi Reiko bukan orang bodoh. Aku paham sekarang dengan dua mitraku. Penyandang dana, mereka adalah orang yang taat beribadah. Dan orang yang memberikan proyek adalah orang yang sangat berhati-hati sekali melihat latar belakangku untuk kepentingan proyek mereka. Jadi, aku harus menentukan sikap yang tepat untuk melindungi hubunganku dengan Brigita sampai masalah ini semuanya selesai dan wanita itu sudah bisa pergi dari hidupku.
Apalagi perjanjiannya dengan Raihan ini cukup mudah. Reiko memang orang yang cukup cerdas. Makanya dia suka memikirkan ini sejak dini dan benar-benar teralarm dalam dirinya. Jadi istrimu masih sangat muda juga, Reiko. Romo yang meminta Reiko untuk menikah cepat-cepat dengan istrinya, karena memang Romo ingin sekali gadis itu mendampingi cucunya, Rey. Romo itu maksudnya kakeknya Vanessa. Benar sekali, Rey. Hartono kembali yang bicara. Kamu baru menikah sudah bekerja. Apa tidak berpikir tentang bulan madumu dulu, Reiko? Karena aku sudah terlanjur berjanji dengan Raditya Prayoga, maksudku CEO dari Aurora Corporation untuk rapat hari ini, jadi aku tidak sempat untuk memikirkan hal yang lainnya, Pale. Ah, iya benar-benar. Bulan madu bisa kapan saja. Alibi yang tepat tentu saja Hartono percaya. Kalau bulan madu mau ke Amerika, katakan padaku. Aku akan menjamu kalian. Amerika adalah destinasi yang menarik untuk Bi selain Eropa. Tentu saja kalau aku pergi ke sana, pasti akan bersama dengan Bi. Cicit di dalam hati Reiko, meski dia menganggukkan kepalanya setuju dengan Raihan, tapi hatinya tidak. Jangankan jalan-jalan ke Amerika, mungkin mengajak jalan-jalan Aida keluar dari apartemen pun itu tidak pernah terbayang oleh Reiko. Dan sekarang obrolannya lebih tenang dan lebih damai. Tidak lagi membicarakan masalah bisnis, lebih ke arah kekeluargaan. Sama seperti aku dan Vanessa yang berbulan madu setelah kami punya anak. Iya, Rey. Lagi-lagi jawaban yang membuat Hartono mengangguk pelan, tanda setuju. Dan kamu juga sama sepertiku, Reiko. Raihan kembali menatapnya. Dulu aku juga sebelum menikah dengan Vanessa, aku sudah punya kekasih. Tapi aku tidak bisa melanjutkan hubunganku dengannya, karena ada sesuatu yang akhirnya aku tahu lebih baik kami berakhir. Jawab Raihan sambil sedikit meringis. Hubunganmu dengan kekasihmu tidak berjalan baik. Ya, begitulah. Beda dengan dirimu. Karena memang kamu tidak ada masalah dengannya, bukan? Sampai kamu tidak menggugat sama sekali untuk pembagian perusahaan yang kamu dirikan. Ya, sampai saat ini Brigita sebenarnya masih menjadi seseorang yang luar biasa. Tapi aku tidak bisa melanjutkan hubunganku dengannya dan merasa sangat bersalah sekali. Jadi aku tidak mau menggugat apapun. Semua itu adalah miliknya, karena itu diawali dari mimpi kami untuk bersama menciptakan bisnis bersama. Aku mencium bau-bau kalau akan ada sesuatu permainan di belakang. Jawaban Reiko lagi yang tentu saja membuat suasana di sana sedikit ada tekanan di dalam hati Raihan, yang meskipun dia mengangguk dengan senyum, tapi pikirannya adalah pikiran pria dewasa yang paham sesuatu dari yang tersirat dari ucapan Reiko. Senyum itu terurai di saat mata Raihan mengarah sebentar pada Roy dengan penuh makna dan kini hanya Roy yang tahu karena ini tersamarkan. Raihan sangat pintar berikan kode-kode seperti itu. Tapi mungkin kakekmu punya alasan sendiri untuk menjodohkanmu dengannya. Aku tidak tahu yang itu, Pak Le. Tapi mungkin karena kondisinya cukup memprihatinkan. Reiko menimpa lagi-lagi pernyataan Hartono. Memang apa yang membuatnya sangat memprihatinkan? Raihan jadi sedikit penasaran dan ingin tahu. Maklumlah, tadi dia juga sudah memberi kode-kode pada Roy. Hei, kenapa kita malah membicarakan masalah pribadi Reiko, Rey? Bukankah lebih baik kalau kita membicarakan sesuatu tentang bisnis kalian tadi? Lagi pula itu sudah menjadi urusan hidup antara Reiko dengan istrinya dan kita hanya orang luar loh. Oh iya papa, astagfirullah aku lupa. Aku tidak boleh mencampuri urusan pribadi mereka ya. Raihan pun senyum-senyum dan dia tak lagi membahas ini. Meskipun sebenarnya dia ingin tahu lebih. Suatu keadaan yang membuat Reiko justru sangat canggung dengan suasana di keluarga tersebut. Bagaimana sebuah keluarga tidak ingin tahu dengan urusan anggota keluarganya yang lain atau keluarga dekatnya? Dan Pak Le justru melarang menantunya bertanya. Ini aneh untuk Reiko. Sedangkan keluarganya tidak pernah memiliki privasi seperti ini. Urusan itu akan dibahas lengkap dan bahkan suatu hal yang lumrah ketika anggota keluarga itu memberikan tanggapan tentang masalah anggota keluarganya yang lain. Tapi Hartono sepertinya memang tidak mau mencampuri urusan yang satu itu. Padahal ada keuntungan sebenarnya kalau aku bisa cerita bagaimana kondisi fisiknya. Minimal mereka juga harus tahu kalau wanita itu tidak menarik.
Dan mungkin mereka bisa punya pemikiran yang berbeda tentang diri kita. Reiko punya rencana, tapi Tuhan punya rencana lain. Dan memang Hartono bukan orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Makanya, tadi dia membatasi menentunya. Nah, iya benar, kita kembali ke pembicaraan masalah bisnis itu. Namun, tak ada waktu sekarang untuk menaikkan pamor Brigita untuk sementara waktu. Apa bisa kamu nanti merekam pembicaraanmu dengan Raditya Prayoga? Dan di meeting kita setelah pertemuanmu dengannya, aku juga bisa mendengar apa saja perjanjian kalian. Tentu saja, itu tidak masalah untukku. Bagus kalau begitu. Raihan tentu saja ingin tahu lebih soal itu. Dan mungkin dia juga bisa memberikan banyak masukan juga dari isi perjanjian, bukan? Maklum saja, ini sekarang jadi bisnis mereka bertiga, walaupun keberadaan Raihan tidak secara langsung berpengaruh pada Raditya Prayoga dan perusahaannya. Nanti untuk teknisnya, kita bicarakan setelah aku tahu bagaimana perhitunganmu dengannya. Bagaimana perjanjian yang kamu buat dan butir-butir perjanjiannya. Serta kita menghitung juga biaya dasar untuk semua kebutuhan itu. Baiklah, aku juga akan melihat dulu bagaimana konsep kerjasama kita nanti. Reiko setuju. Pembicaraan sudah kembali pada relnya. Hartono memang cukup cakap menjadi seorang hakim dan wasit, sehingga tidak ada pemain di sana keluar dari aturan norma berkomunikasi antar sesama manusia tanpa masuk ke area pribadi. Hingga beberapa selang waktu berlalu, "Papa, makanannya udah siap. Mumpung masih anget, makan dulu yuk." "Oh, makasih Vanessa." Hartono juga melihat jam di tangannya yang menunjukkan angka yang tentu saja sudah waktunya makan siang. "Mau makan dulu, mau sholat dulu, Pak." "Kalau makanan sudah siap, sebaiknya kita makan dulu. Daripada nanti waktu sholat, kita kepikiran makan, Ray." Penjelasan yang membuat Raihan mengangguk di saat Hartono juga menatap pada keponakannya. "Ayo kita makan dulu, Reiko. Vanessa juga pasti sudah memasak lebih." "Oh, aku tidak apa-apa. Aku tidak terlalu lapar kok, Pale." "Mana bisa seperti itu. Kita makan dulu saja, Reiko." Hartono memaksa. "Lagi pula kamu juga belum makan siang kan? Nanti dari sini baru kamu kembali ke kantormu." Reiko ingin menolak lagi, tapi karena Hartono sudah bicara begitu, lagian dia juga harus berterima kasih bukan? Karena salah satu masalah terbesarnya jadi terselesaikan karena mampir ke sana. Makanya Reiko akhirnya mengangguk. Ya, pasrah mengikuti Hartono dan Raihan menuju ke meja makan di mana Roy berada di belakangnya berjalan pelan. "Vanessa, ya ampun. Kamu yang bener aja. Masa siang-siang begini ada tamu dimasakin nasi goreng?" Jadi aku yang disalahin," protes Vanessa tak suka. "Papa juga gimana sih? Orang di kulkas itu gak ada apa-apa. Gak ada sayuran, cuma ada beras doang di dapur sama telur. Sama ayam filet beku, gak ada apa-apa loh Papa. Yang paling memungkinkan, ya aku cuma bikin nasi goreng. Itu juga masih bagus aku nemu bumbu nasi goreng." Ceplas-ceplas Vanessa yang masih menggerutu. "Kerupuk aja gak ada, emping juga gak ada. Udah sih makan aja Papa. Segitu juga udah mending berasnya cukup." Vanessa jadi ikutan sewot. Membuat papanya yang ingat akan hal itu pun juga hanya bisa menggerakkan tangannya untuk membetulkan letak kacamatanya. Ya, karena memang Hartono tidak menyiapkan apapun karena dia berencana untuk mengajak Vanessa makan di luar atau pesan online. Hartono belum juga sempat belanja karena dia biasa tinggal sendirian dan lebih sering diundang makan di rumah besannya Bondan. Atau kadang dia makan di luar bersama dengan koleganya. Tak pernah terpikir olehnya kalau Vanessa ingin memasak saat sampai di kediamannya. Dan tanpa mereka semua sadari, kejadian ini sungguh mengingatkan Reiko pada kejadian tadi malam. Apa wanita itu, kalau tidak menemukan apapun di dapurnya, dia akan membuat nasi goreng? Bisik pelan di sanubari Reiko sambil dia tak menutupi senyum di bibirnya. Sebuah senyum yang ditangkap oleh Vanessa yang membuat mama dari Dharma Setia Aji itu mengerutkan dahi dan bicara. "Mas Reiko, apa nasi gorengku cantik ya? Disenyumin begitu." Wah, tak terasa. Seru banget kan cerita bidadari karya Kak Rich Rich ini? Emang paling cocok diikuti karena ceritanya tuh asik banget. Nah, melanjutkan sesi perkenalan kita yang sempat tertunda, boleh yuk dilanjut? Aku mau resign seorang penulis juga kak. Aku mau kasih info buat kakak yang lagi cari bacaan seru. Ada novel aku dengan judul Terjerat Gairah Sahabat yang terbit di Novelme. Novel ini mengisahkan tentang persahabatan yang rumit dan penuh gairah. Ceritanya dijamin bikin kakak baper dan gak bisa berhenti baca sampai habis.
Jangan khawatir, ini bukan cerita klise tentang cinta segitiga kok. Ceritanya jauh lebih kompleks dan nggak bisa ditebak. Nah, buat kalian yang suka baca novel romantis, Terjerat Gairah Sahabat wajib banget jadi koleksi. Kakak bakal terbuai sama cerita yang penuh dengan intrik, konflik, dan tentunya cinta. Kakak juga bakal belajar tentang arti persahabatan yang sejati dan seberapa jauh kakak bisa pergi untuk orang yang kakak sayang. So, tunggu apa lagi? Langsung aja masukin novel Terjerat Gairah Sahabat ke dalam rak baca kakak dan siap-siap aja dibawa ke dalam kisah Renata, Adrian, dan Jovan yang penuh dengan emosi. Nggak akan nyesel deh, kakak pasti bakal ikut bucin. At last but not least, kita sudah sampai di akhir video nih. Semoga kakak terhibur dari kisah Reko dan Aida yang menarik dari novel Bidadari ini. Jangan lupa share ke teman-teman, saudara, Pak RT, Bu RT, Pak Kades, Bu Kades, dan lain sebagainya karena novel Bidadari ini ceritanya seru banget dan sangat menghibur. Oh iya, kita juga pengen dengar pendapat kakak nih. Jadi setelah ikuti cerita, jangan lupa komen-komen di bawah ya. Kita akan senang banget membaca feedback dari kakak semua. Satu lagi, kalau kakak mau nonton video seru lainnya, jangan lupa untuk cek playlist Rich Author Channel. Kita punya banyak video keren yang pastinya bakal bikin kakak senang dan gak kalah menghibur loh. Sampai di sini dulu ya kak pertemuan kita kali ini. See you di video kita berikutnya. Bye-bye.